Oke, siapa lagi? Ayo. Kita tunggu teman yang lain ya. Silahkan gabung bagi yang belum bergabung. Ya, Mas Sony, silakan bergabung. Mohon maaf ya, bukan lampunya yang mati, tapi kayak ada korsleting gitu. Jadi ini tadi begitu nyala langsung saya pakai kerudung ini. Ya, maaf ya. Yang lainnya, Mas Sony sama Mas Hanan, nggak apa-apa kalau misalnya mau dibuka apa namanya video sama suaranya, biar kita semua bisa mendengarkan suara merdunya. Oke, Mbak Widya dapat. Selamat malam Mas Sony. Malam, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Oh, alhamdulillah sehat. Kamu sehat? Ya, lumayan, Bu. Agak-agak nggak enak badan. Karena kamu bekerja di mana, Mas? Kalau boleh saya tahu. Kemarin kerja sih, Bu. Sekarang buka bisnis. Oh, mantap, mantap, mantap. Bisnis apa itu Masih kalau boleh tahu? bisnis frozen, Bu. Tapi belum belum launching sih sebenarnya. Oh, yang di WA kamu Masih. itu ya, yang properti itu ya? Oh, itu beda lagi, Bu. Oh, itu Itu ini ya, side job ya, job tambahan ya, kalau ya closing ya. ya 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 rezeki tambahan lah. Oh, tapi Ya kelasnya rezeki kok, tambahan. tinggi amat, mahal amat, nggak ada yang, maksudnya yang apa ya? Ya harga minimal, maksimal 500 lah. Wah, masih banyak promo, Bu. Bulan Oktober. Oh, Kalau Ibu gitu ya. mau, ya mungkin Ya, bantu teman saya yang
yang kerja di developer. Jadi saya masih freelance. Oh iya sih, nggak terikat. Nah, Developernya apa toh itu? Kalijaga Property. Apa? Namanya Kalijaga Property. Oh, ini ya, lokal ya. Maksudnya bukan kayak yang di BSB kayak Mikroland, Citraland kayak gitu-gitu belum ya? Oh, ya ya ya. Oke, yang lainnya selamat malam. Dan saya untuk kira absen mbak. Tanya lagi. Terus tau kan nih gue sih Duan. Cilor ya. Ini lagi kerja kelompok kah? Yang lain nggak ada videonya? Oh iya, ternyata kalian lagi kerja kelompok. Ibu. Iya, selamat malam Widya. Kamu hobinya nongkrong sih. Kamu hobinya kok nongkrong sih? Mbok saya diajak. Oh mbak saya di sini bujur. Awak. Oke, ya. Yang jelas pertemuan malam ini saya record ya. Nanti setelah ini saya upload di YouTube streaming. Nanti kalian tetap login untuk absen ya, login aja. Ini nanti paling sekitar nggak sampai 30 menit kan. Yang presentasi hanya Mas Sony sama Mbak Widya toh. Ya. Usahakan itu handphonenya stabil, sinyalnya stabil. Kalau handphonenya goyang-goyang, nah. Jadi ini aja gimana? Ket mau ra iso salah ya. Guys. Terus oke lagi kan gitu kan. Aku kamar aja. Oke. Aku jawab larang jebret ya. Mbak Widya, kamu masih Oke, di Bu. sana? Oke, Mas Sony dulu. Gimana Mas? Kamu mau coba presentasi dulu? Saya pengen lihat kamu menjelaskan tentang apa yang sudah kamu pelajari di mata kuliah saya. Bisa? Ladies first aja Bu. Hah? Saya yang kedua. Ladies first. Itulah mbak-mbaknya masih rempong, kopinya tumpah. Mbak Widya dulu. Kopinya tumpah, kentangnya belum datang. Tuh. Tuh kan rempong. Oke, ladies first. Oke, Mbak Widya, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan, kemudian kamu ngomong. Oke, sesantai mungkin. Seperti kamu sedang ngobrol video call sama pacar kamu ya. Bu, ini langsung kita definisikan kan apa yang kita perluin? Gimana? Langsung presentasikan apa yang sudah ditulis di poin. Ya, jadi kan kamu kemarin sudah mengirim PowerPoint ke saya. Saya cuma baca sekilas. Nah, kamu presentasikan, kamu coba menceritakan atau menjelaskan ke saya. Di sini kan baru ada beberapa orang menjelaskan ke saya. Terserah tentang apa yang sudah kamu pelajari. Nah, nanti setelah itu kita akan diskusi tanya jawab, gitu. Oke?
Semua itu. Terserah. Siapa dulu? Kata Mas Sony ladies first. Karena kalian dua-duanya ladies, boleh kamu dulu, boleh ini partnernya. Mulai itu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari manajemen dan saya bikin CNC dari Heeh. ini saya sama Lydia mau mempresentasikan bisnis dari Bulky Heeh. mengenai quick event coin. Heeh. Dalam ilmu ekonomi akuntansi dan bisnis, pengertian itu adalah suatu titik tertentu di mana pengeluaran biaya dan pendapat berada pada posisi yang imbang atau balance, sehingga tidak terdapat kerugian ataupun keuntungan. Secara analisis break-even point ini digunakan oleh suatu perusahaan untuk menganalisis proyeksi seberapa banyak duit yang harus diterima agar perusahaan tersebut berada pada titik impas atau balik nol. BEP adalah suatu keadaan di mana kegiatan operasional perusahaan tidak mendapat kerugian dan juga tidak stabil, impas. Karena jumlah biaya yang dikeluarkan sama dengan jumlah biaya pendapatan. Oke. Tujuan BEP yang pertama, menekan biaya produksi dan operasional sampai serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas sehingga perusahaan dapat mempertahankan tingkat harga produk. Yang kedua, menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan laba yang dikehendaki perusahaan. Dan BEP yang ketiga, meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Sementara itu, manfaat BEP menurut bisnis dan pula perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak merugi. Dua, perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh harga. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, perusahaan mengetahui sejauh mana perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Dan yang ini perusahaan dapat menentukan tahu dan produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah target. Untuk rumus BEP, tentukan rumus BEP rupiah. Total fixed cost per harga unit kali harga jual per harga jual per unit dikali variable cost. Benar nggak sih? Untuk menentukan harga BEP unit, rumusnya fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost. Lanjut ya, Bu. Ya. Untuk laporan keuangan, di sini saya menyimpulkan definisi laporan keuangan. Laporan keuangan ialah suatu ringkasan dari proses pencatatan. Laporan keuangan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Tutup buku. Tujuan susunya laporan keuangan adalah untuk menyediakan sebuah informasi mengenai sisi keuangan, kinerja suatu perusahaan serta perubahan yang terjadi
keuangan perusahaan yang memiliki manfaat untuk memakai laporan keuangan dalam suatu pengambilan keputusan atau kebijakan. Pembukuan keuangan untuk jenis-jenis laporan keuangan, laporan keuangan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas, dan laporan keuangan. Untuk laporan keuangan menurut manajer atau pemimpin perusahaan. Untuk manajer atau pemimpin perusahaan, laporan bisa digunakan menyusun kebijaksanaan yang lebih tepat, perbaiki sistem yang sudah dijalankan untuk menyusun sistem pengawasan yang lebih bagus, memperbaiki sistem pengawasan di perusahaan tersebut. Yang kedua, investor. Manfaatnya untuk investor yaitu penanaman modal yang beresiko dan penasehat mereka yang berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dan investasi yang mereka kerjakan. Manfaat untuk karyawan. Manfaat laporan keuangan untuk karyawan yaitu karyawan dan kelompok yang mewakili mereka serta suatu informasi mengenai stabilitas dan pemberi manfaat untuk pinjaman atau kreditur. Ya, pinjaman tertarik dengan suatu informasi keuangan yang kemungkinan mereka memutuskan apakah pinjaman bunganya dapat dibayar pada saat mengenai rasio keuangan, definisi dan jenis keuangan. Penjelasannya, rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambil keputusan bisnis. Biasa dilakukan oleh seorang manajer. Fungsi dari rasio keuangan sendiri adalah berguna ketika orang manajer di perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham, beri kredit ke suatu perusahaan, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier, menentukan tingkat kesehatan perusahaan atau pelanggan, menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya, menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar dalam suatu industri, sampai tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan menurut Budi Raharjo dalam buku Keuangan dan Akuntansi yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio perputaran persediaan, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas dan rentabilitas, yang terakhir rasio investasi. Ya, sekian Bu, itu penjelasan dari rangkuman materi yang kemarin Bu Lutfi berikan. Lah, yang presentasi satu aja. Ya, kemarin katanya salah satu tuh. Oh ya. Yang lain nyimak nggak ya? Saya nyimak tuh. Iya kan karena kamu di sebelahnya.
Sorry ya, tadi tak tak mute semua karena suaranya berisik. Sekarang boleh dikeluarkan suaranya. Mas Sony, kamu jelas nggak tadi mereka presentasinya? Saya sih ada yang jelas, ada yang enggak. Enggak jelasnya itu bukan karena saya enggak paham, karena suaranya ada beberapa bagian yang dia terputus-putus. Gitu. Tapi enggak apa-apa. Oke, gitu aja. Oke, sekarang karena sudah ladies first, sekarang coba Mas Sony, sekarang giliranmu ya untuk presentasi ya. Yang lain tak mute dulu ya. Dah. Udah tak mute semua. Silakan. Kalau saya slide-nya banyak gimana, Bu? Kamu nggak perlu menjelaskan semua slide, kamu perlu ngambil beberapa hal yang menurut kamu mudah untuk kamu menjelaskan. Karena saya sudah menerima makalahmu dan itu banyak sekali. Saya aja cuman baca awal sama akhir aja. Saya nggak baca tengah-tengahnya karena ada daftar isi dan lain-lain. Begitu. Oh iya. PPT-nya sih ada sih, Bu. Tapi perlu dikirim nggak sih ke email? Sebenarnya ini PPT. tadi kalau Zoom-nya bagus, maksudnya terencana dengan bagus, ada menu share screen. Share screen itu gunanya host bisa men-share materi yang ingin dipresentasikan orang lain. Nah, saya tadi coba share screen, ternyata si Widianya sudah jelasin dulu, tapi ya nggak apa-apa. Kamu jelasin aja kan inti materinya cuma ada 2 toh, BEP sama laporan keuangan. Saya hanya ingin kalian nyoba presentasi aja. Kalau saya share screen bisa nggak, Bu? Share screen. Ntar, kamu harus kirim ke saya dulu karena hostnya saya. Kamu pakai laptop. Di menu kamu ada menu share screen nggak? Iya, ada. Coba. Tapi kan hostnya yang bisa. Kalau Kalau karena hostnya tahu gitu kamu tadi tak jadiin hostnya. Make host. bisa kok, Bu. Kalau Udah? hostnya tuh enable Sudah. Sudah, kamu sudah tak jadiin Udah. host. Oh, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 saya mau menjelaskan tentang BIP, break-even point, laporan keuangan, dan rasio keuangan. Tapi berhubung slide-nya banyak banget sampai 20 lebih bahkan. Ini singkat aja ya, Bu ya, berarti ya. Ya, oke. Oke. Dari yang pertama break-even point. Jadi break-even point itu suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap atau suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi. Break-even point menyatakan volume penjualan di mana total penjualan tetap sama besarnya dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Jadi simpelnya sih break-even point itu kita sebagai pemilik bisnis atau perusahaan tuh kita tidak untung dan tidak rugi. Jadi kita berada di titik nol. Jadi tidak untung tidak rugi. Untuk mengetahui itu semua ya. Nah, ini ada manfaatnya. Manfaatnya itu yang pertama untuk alat perencana untuk hasil laba. Yang kedua memberi informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. 3. Mengevaluasi laba dari perusahaan keseluruhan. 4. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Nah, kemudian elemen dari break-even point. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Itu berlebihan dikeluarkan oleh untuk menyewa tempat usaha, peralatan, komputer, dan lain-lain. Nah, biaya yang dikeluarkan ini walaupun kita hanya menjual 1 unit atau 2 unit, 5 unit sampai seterusnya, atau tidak menjual sama sekali, jadi itu biaya tetap. Yang kedua
variable cost atau biaya variabel itu biaya yang timbul dari setiap unit penjualan. Contohnya setiap satu unit terjual kita perlu membayar komisi salesman, biaya antar atau ongkir, biaya kantong plastik, biaya nota, dan lain-lain. Itu yang tiga harga penjualan, yaitu harga yang kita tentukan dijual kepada pembeli atau harga jual. Nah ini untuk rumusnya kemarin jelaskan ada BIP unit, ada BIP rupiah ya. Kalau BIP unit ini harga tetap per atau dibagi harga jual per unit dikurangi variabel cost atau biaya variabel. Nah, contohnya fixed cost suatu toko lampu 200.000, variabel costnya 5.000 dan harga jualnya 10.000 per unit. Nah, maka BIP per unitnya adalah 200.000, yaitu sebagai fixed cost atau harga atau biaya tetap per harga jual per unit dikurangi variabel cost. Alhasil sama dengan 40 unit. Nah, artinya perlu menjual 40 unit lampu agar terjadi yang namanya break-even point pada penjualan unit ke-41 baru mulai memperoleh keuntungan. Jadi di toko itu tuh perlu yang namanya mencapai titik BIP di penjualan ke-40 unit, baru ke-41 memperoleh keuntungan yang sangat minim, berarti ke penjualan 41. Nah kemudian yang kedua BIP rupiah, yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi variabel cost atau biaya variabel dikali harga jual per unitnya. Nah, kalau dengan yang tadi tinggal dikalikan sama 10.000 sebagai harga jual. Nah hasilnya adalah 400.000. Nah, kemudian yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan itu merupakan suatu produk akhir proses akuntansi dalam sebuah perusahaan pada suatu periode tertentu, di mana informasi di dalamnya adalah hasil pengumpulan sekaligus pengelolaan data keuangan dengan tujuan untuk membantu perusahaan membuat keputusan atau kebijakan yang tepat. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Artinya ketika laporan keuangan dalam suatu bisnis atau perusahaan itu bagus, berarti dikatakan bahwa bisnis atau perusahaan tersebut berarti sudah berjalan dengan baik atau dikatakan bisa profitable. Nah, apa aja fungsinya? Fungsinya sebagai media review, pedoman membuat keputusan, memperlihatkan kesehatan perusahaan, membantu menciptakan strategi baru dan menunjukkan kredibilitas perusahaan. Jadi mungkin kalau di bisnis yang masih kecil itu ya belum terlalu membutuhkan laporan keuangan, tapi ketika bisnisnya bisa diekspand ke yang lebih besar, bahkan tingkat CV atau PT, itu sangat membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Nanti arti penting laporan keuangan bagi pihak manajemen yaitu mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, pengembangan karir. Bagi pemegang saham untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, keamanan investasi. Bagi kreditor untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya. Bagi pemerintah yaitu untuk pajak dan persetujuan go public. Nah, bagi karyawan penghasilan yang memadai, kualitas hidup dan keamanan kerja. Jadi bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder itu masing-masing mempunyai mempunyai kepentingan dari laporan keuangan. Nah, jenis-jenisnya apa aja? Itu ada neraca, laporan laba rugi, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, aset yang bisa liquid yang bisa dimiliki oleh individu yaitu cash atau uang tunai yang bisa kita pakai, yaitu aset pasar uang.
di pasar modal itu efek ekuitas, efek hutang yang dapat dijual, lalu sertifikat Bank Indonesia, reksadana, exchange trade funds, piutang, inventaris, dan logam mulia. Nah, sedangkan kalau selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan atau analisis rasio keuangan, yaitu menurut Jonathan Golim, yaitu rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase. Sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan, laporan keuangan. Nah, analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Jadi investor menggunakan analisis rasio untuk melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus atau tidak. Nah, ini penting bagi para investor melihat dari sisi laporan keuangan terlebih dahulu untuk bisa menginvestasikan dananya di situ. Nah, kemudian analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, rugi laba, dan arus kas dalam periode tertentu, biasanya setahun sekali. Dan fungsi rasio keuangan yaitu untuk apa aja? Untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan, untuk melihat apakah perusahaan itu investasinya bagus. Terus bagi seseorang atau perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham, menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan pada pemerintah, atau menentukan tingkat keuntungan wajar suatu industri. Adapun jenis rasio laporan keuangan ada rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio investasi. Langsung saya singkat aja Bu ya. Kemudian rumus rasio likuiditas. Ini ada quick ratio, cash ratio, dan current ratio atau rasio lancar. Nah, bisa dilihat rumus-rumusnya sebenarnya sederhana. Aktiva dikurangi persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Nah, kemudian rasio cash ditambah aktiva secara cash dibagi utang lancar dikali 100%. Kemudian rasio lancar, aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Ini ada lagi rasio aktivitas. Ini ada 6, yaitu perputaran piutang, perputaran persediaan, aktiva tetap, aktiva total, rata tagihan, dan modal kerja. Kemudian ada rumus rasio profitabilitas, yaitu ada 5. Di sini ada 5: margin laba kotor, margin laba bersih, margin laba operasi, rasio pengembalian aset, dan rasio pengembalian investasi atau ROI atau return on investment. Dan juga rumus rasio solvabilitas, yaitu rasio hutang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio. Total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Kemudian rasio hutang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio, yaitu rumusnya total hutang dibagi modal dikali 100%. Nah, dengan ini rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Nah, itu merupakan rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan HPP atau harga pokok penjualan dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Rasio ini digunakan untuk mengukur rata-rata dari persediaan diputar dalam suatu periode. Artinya, rasio ini mengukur berapa kali perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun. Rasio ini akan menjadi sebuah indikator yang baik dalam menentukan nilai kualitas persediaan dan pembelian yang efektif dalam manajemen persediaan atau inventory management. Nah, di dalam rasio ini terdapat 2 komponen penting. Pertama, pembelian barang atau stock purchasing untuk persediaan, dan yang kedua adalah penjualan atau sales. Jadi tadi pembelian barang, terus yang kedua adalah penjualan. Nah, apabila jumlah barang yang dibeli banyak sehingga menyebabkan jumlah dari persediaan itu meningkat atau stoknya itu meningkat, maka perusahaan harus menjual dalam jumlah yang besar untuk mengoptimalkan kinerja dari perputaran persediaannya atau inventory turnover.
Jika tidak, maka akan timbul biaya-biaya penyimpanan, persediaan, dan biaya penanganan persediaan lainnya. Agar persediaan dapat diputar secara lebih efektif, penjual harus sesuai dengan pembelian barang. Itulah mengapa sebabnya mereka yang mengelola pembelian atau purchasing harus sejalan dengan mereka yang mengelola penjualan. Jadi produknya harus terus diputar. Nah, ada stoknya meningkat dan penjualannya harus meningkat juga. Nah, kalau penjualnya jadi ya harus ada keseimbangan di antara itu semua, di antara keduanya itu. Kalau stoknya produknya tinggi sedangkan penjualannya rendah, maka akan berlebih nanti di inventory atau persediaan. Kemudian rumus rasio perputaran persediaan. Nah, ini ada rumusnya. Contoh kasusnya misalnya CV Sejahtera miliki penjualan sebesar 500 juta per tahun. Pada laporan laba rugi yang dimiliki, persediaan awal toko ini adalah sebesar 800 juta dan persediaan akhirnya adalah sebesar 700 juta. Jadi persediaan awal 800, kemudian akhirnya 700. Nah, harga pokok produksi yang dimiliki adalah 10 juta. Berapa rasio perputaran persediaan dari CV Sejahtera? Diketahui penjualannya 500 juta, persediaan awal 800 juta, persediaan akhir 700 juta, dan harga pokok produksinya 10 juta. Nah, jadi kalau dihitung rasio perputaran persediaannya, penjualan dibagi persediaan awal plus persediaan akhir dibagi 2. Nah, maka 500 juta ini dibagi 800 juta plus 700 juta atau 1,5 M dibagi 2, berarti perputarannya 0,6 kali. Nah, jadi dapat disimpulkan dari hasil perhitungan di atas bahwa CV Sejahtera memiliki rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio sebesar 0,6 kali. Nah, kesalahan-kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Yang pertama, keliru perhitungan persediaan barang. Kedua, kesalahan pencatatan. 3. Tidak menghitung harga pokok penjualan dengan teliti. 4. Tidak bisa membedakan akuntansi berbasis aktual dan kas. 5. Laporan usia piutang usaha yang buruk. Dan 6. Kesalahan penulisan desimal. 7. Tidak memperhitungkan biaya angkut. Ini kesalahan-kesalahan yang perlu kita hindari saat membuat laporan keuangan. Nah, kesimpulannya terakhir, BIP atau break even point itu adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi istilahnya total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 titik break even point, yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian atau mendapat keuntungan, tidak untung dan tidak rugi berarti. Yang kedua, laporan keuangan, yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Jadi pelaporan keuangan itu lingkupnya lebih luas lagi daripada laporan keuangan. Nah, kemudian rasio keuangan atau rasio finansial memiliki peranan penting dalam menjalankan bisnis atau usaha. Setiap pemimpin suatu perusahaan sudah seharusnya memahami pentingnya menganalisa rasio keuangan ini karena akan membantu pemimpin perusahaan dalam menemukan kebijakan dalam menjalankan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Apalagi ini bagi para pemilik bisnis yang sudah levelnya sudah tinggi seperti CV atau PT, itu harus sangat memperhatikan yang namanya rasio keuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Sekian dan terima kasih. Iya. Bagus sekali ya, lengkap sekali kamu lebih lengkap daripada saya karena yang versi saya itu adalah yang dipresentasikan Widya. Jadi beberapa hal yang dia presentasikan itu memang yang saya jelaskan. Saya masih hafal betul. Sekarang anaknya di mana nih kok pada nggak ada? Oke. Kamu saya tos dulu. Oke, Mas Sony, saya pengen ngobrol sama kamu. Kalau misalnya pada
sebuah usaha sudah mencapai tingkat BEP, perhitungan BEP baik dari unit maupun nominal. Kamu tadi kan sudah menjelaskan kalau rumus BEP itu memang seperti itu. Misalnya jawabannya 40 unit, artinya dia akan mencapai BEP ketika terjual 40 unit. Dan yang berikutnya yang sesuai nominal, jika dia sudah dapat uang 400.000 itu baru dia di Balik titik modal. BEP atau di Ya. titik impas. Nah, menurut kamu, jika sudah BEP yang ditargetkan sebuah usaha terjadi dalam waktu 3 bulan. Apabila BEP itu lebih cepat didapat oleh suatu usaha, itu kesimpulannya seperti apa? Jadi misalnya baru 1 bulan ternyata sudah BEP. Berarti kan setelahnya dia akan memulai untuk profitnya. Nah, menurut kamu itu seperti apa? Berarti ketika udah mencapai BEP, misalnya perkiraan 2 bulan tapi ternyata 1 bulan udah mencapai titik BEP, berarti Ya, bisnis itu ya cepat banget profitable, Bu. oke. Kesimpulannya itu. Profitable ya. Nah, kalau Ya. sudah kamu menyimpulkan itu profitable, apa langkah yang akan kamu ambil selanjutnya, setelahnya? Langkahnya Hmm, gimana ya, ini dalam bisnis skala besar atau skala kecil nih? kecil, kecil aja. Skala kecil. Kalau udah balik modal ya harus gulung modal lagi, Bu. Perbanyak promosi, perbanyak meningkatkan pelayanan, terus value produknya, dan apa ya, Ya, itu kan ya kasusnya itu kalau BEP-nya lebih cepat daripada perkiraan. Nah, perkiraan. kalau kasusnya BEP-nya lebih lambat daripada perkiraan, apa yang bisa dilakukan oleh suatu usaha itu? Misalnya targetnya 2 bulan, ternyata dia 4 bulan belum BEP. Berarti tingkat closing atau penjualannya belum maksimal. Mm-mm. Artinya mungkin apa ya, belum atau lama balik modalnya, berarti dia mungkin dari value produknya kurang, Dari pelayanannya apa? kurang, value produknya kurang, Oh, atau dia tidak mempunyai keunikan tersendiri dibanding kompetitor, oh, atau eh, pelayannya juga buruk, mm-mm. tidak ada promosi, atau mungkin juga harga kemahalan tidak dibanding dengan value produknya, tidak sebanding. Meskipun semahal apapun produk yang dijual, yang dipromosikan, ketika sudah ada value-nya yang dibanding kompetitor, maka semahal apapun tetap tetap ada namanya closing. Mm-mm. Saya kira seperti itu. Oke. Nah, kalau saya mau tanya apa tadi? Saya lupa. Oke, itu kalau misalnya BEP kecepatan atau BEP terlalu lambat. Nah, Ya. maksud saya seperti ini. Langkah-langkah yang dimaksud itu, kalau misalnya BEP terlalu lambat, yang targetnya 2 bulan, itu 4 bulan belum juga BEP. Nah, kamu tadi bilang bisa jadi barangnya tidak valuable atau dan lain sebagainya itu. Nah, Ya. kalau misalnya kamu melakukan hal-hal di luar itu, menambah promosi, itu kemungkinan kan akan menambah biaya. Nah, kalau Ya. menambah biaya itu akan memperpanjang usia BEP enggak? Jadi kamu kan Eh, otomatis butuh biaya lebih nih untuk melakukan promosi. Mungkin mungkin ya. karena produknya tidak menarik, tidak valuable, orang-orang tidak apa. Nah, otomatis kan kamu harus mengeluarkan cost lebih untuk memasarkan produknya. Nah, biaya itu dihitung dalam modal toh. Nah, itu nanti akan memperpanjang BEP-nya enggak? Menurut saya bisa jadi ya, bisa jadi enggak, Bu. Oh, gimana pendapatmu? Tergantung dari mungkin eh, calon customer baru misalkan, eh, ketika dia bisa mengevaluasi produknya untuk bisa mempercepat ke titik BEP-nya, dengan promosinya tetap ada, cuman tetap value-nya juga ditingkatkan dan pelayanannya dikasih pelayanan terbaik. Jadi meski promosi tidak tidak kok eh, biayanya semuanya ditanggung, bukan ditanggung sih, semuanya untuk promosi besar-besaran. Oh iya, Nah, oke bagus.
Oh ya, saya tadi ada sempat kata-kata yang kamu jelaskan bahwa kalau perusahaan kecil itu tidak membutuhkan laporan keuangan. Iya, kamu tadi ada kata seperti itu? Iya, belum Ya, terlalu membutuhkan. maksudnya bisa lebih clearkan? Ya maksudnya kan kalau tingkat laporan keuangan itu kan berarti sudah ada racanya, laporan laba rugi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau bagi para pemilik bisnis yang tidak apa namanya tidak tahu atau tidak memahami teori tentang ekonomi atau belajar tentang laporan keuangan, tentunya akan menggunakan cara yang manual, ya pemasukan, pengeluaran, hanya sekedar dari pemasukan dan pengeluaran itu saja. Apakah itu Tapi yang tidak sama artinya dengan laporan keuangan? Cuman modelnya berbeda. Kalau misalnya perusahaan sudah modern menggunakan komputer dan lain sebagainya. Kalau usaha kecil, pasti kan dia tetap ada yang namanya debit kredit, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Tapi mereka hanya mencatatnya di buku batik kayak gitu. ya Bu, Ya, jadi saya kira eh, laporan keuangan itu yang dimaksud itu yang detail banget ya, yang ada neracanya, laporan laba rugi dan lain sebagainya. Sedangkan bagi para pemilik bisnis yang biasanya langsung terjun ke bisnis tanpa tahu teorinya alias langsung praktek, itu menggunakan cara-cara yang manual, seperti bukan buku langsung dicatat berapa pemasukannya, dari modalnya berapa, pemasukannya berapa, terus pengeluarannya berapa. Saya kira seperti itu. oh iya, ya sih. Tapi kan dia juga nanti akan tetap menghitung berapa keuntungannya dari berapa yang dia dapatkan, kemudian berapa dia jual, berapa yang dia keluarkan, itu juga akan jadi ininya dia, apa keuntungannya dia. Ya, yang lain Ya, kemana ya? Aku coba request buat dia nggak di mute kok nggak bisa ya? Apa hanya ada aku dan kamu? Yang lain kemana ini? Ayo yang lain tolong dibuka kameranya ya. Mas, kamu bisa keluarin share screen-mu nggak? Di offin share screen-mu. sebentar Bu. Iya, nggak bisa. Oke, oke karena tidak ada orang. Karena tidak ada orang. Oh iya, eh, ini kan sudah saya record. Nanti kalian tetap masuk habis ini saya upload di ini ya, YouTube ya. Nanti kalian tetap login di Siakat untuk absen. Gitu ya. Udah karena Ya Bu. karena yang diskusi cuman kita berdua, yang lain nggak tahu, nanti akan saya jelaskan, saya clearkan di grup lagi ya. Ya, terima kasih Oke Bu, banyak ya terima kasih. buat partisipasinya, buat Mas Sony sama Mbak Ya. Widya. Oke, saya akhiri. Oke Bu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.